mengakomodir kebutuhan belajar mereka. Bukan bebas mereka lari-larian, tidak, tetapi bebas dalam artian tidak harus terpaku dengan belajarnya harus duduk manis, harus duduk rapi, tidak. Boleh saja sebenarnya kita belajar dimanapun boleh. Keluar kelas juga kalau itu ternyata mengasihkan atau itu dibutuhkan, boleh, silahkan. Jadi kelas itu tidak menjadi salah satu-satunya tempat untuk belajar. Nah, untuk menumbuhkan kemerdekaan dalam belajar, kita perlu menumbuhkan budaya positif di satuan pendidikan kita. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi pada dasarnya tugas kita guru hanya menuntun. Anak ini sudah punya sifat bawaan masing-masing. Kita guru hanya menuntun supaya yang baik menjadi lebih baik, yang tidak baik menjadi baik. Ya, itu fungsi kita guru. Jadi kita menuntun supaya apa? Supaya anak ini bisa selamat, bisa bahagia. Bagaimana dia kalau misalkan belajarnya tidak bahagia, tidak akan mencapai keselamatan, ya nilainya di bawah terus. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada sebuah paradigma ya. Misalkan A dan B atau Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda, jadi bayangkan saja, dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala tangan. Teman Anda, si B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Kira-kira kalau Ustazah mau membuka atau tidak? Tidak. Kenapa? Berusaha mempertahankan karena ini berharga ya. Kalau Ustaz kira-kira dibuka atau ditutup? Tetap ditutup. Tetap ditutup. Kenapa? Karena sesuatu ini berharga, tidak mau dibagi dengan orang lain. Oke. Kalau Ustazah, tergantung ya, tergantung kepentingannya. Kalau rasanya kira-kira ini layak dibagikan, ini tepat untuk dibagikan, kenapa tidak? Kalau tidak layak dibagikan ya tutup saja. Kalau layak dibagikan ya buka saja. Intinya apa? Kontrol diri. Artinya kan kita yang mengontrol diri kita ini. Mau kita bagikan, mau tidak, ya itu bergantung kita. Nah, kontrol diri inilah yang harus kita tumbuhkan pada peserta didik kita. Bagaimana mereka mengontrol diri mereka sehingga nanti bisa menciptakan budaya positif. Apa itu budaya positif? Pada dasarnya budaya positif adalah nilai kebajikan atau nilai kebaikan ya, yang timbul dari pembiasaan-pembiasaan yang positif. Kita tentu ingin anak kita, peserta didik kita itu patuh, sopan, ya, disiplin dan lain sebagainya. Nah, kita di sekolah perlu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan itu supaya membentuk budaya yang positif. Nih yang harus kita tumbuhkan. Lalu nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kita ingin anak kita itu menghormati yang lebih tua, menghargai temannya, kemudian sopan, kalau jalan tidak lari-lari dan lain sebagainya, naik tangga tertib, ngantri dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita menumbuhkannya? Buat kebiasaan-kebiasaan tersebut sehingga nanti menjadi sebuah budaya,
sebagai budaya yang positif di sekolah. Tumbuhkan nilai-nilai kebajikan ini. Ya. Nilai kebajikan terkait dengan motivasi. Ya, terkait dengan motivasi. Motivasi itu ada 3 yang melatar belakangi motivasi kita. Ada yang untuk menghindari hukuman, ya, supaya tidak dihukum. Datang cepatlah, jangan datang terlambat supaya tidak dihukum. Kemudian ada juga untuk mendapatkan penghargaan. Nanti aku kalau tidak masuk tidak dinobatkan sebagai siswa terrajin. Ada juga yang memang karena dia menghargai diri sendiri. Ya memang sudah kewajiban saya untuk datang tepat waktu. Nah, ini motivasi 1 dan 2 ini sifatnya eksternal. Kalau namanya sifatnya eksternal, dari luar, timbulnya dari luar, sewaktu-waktu bisa hilang. Motivasi itu sewaktu-waktu bisa hilang. Ketika misalkan hari ini aku terlambat nih, tapi tidak dihukum, ya sudahlah, besok datang terlambat lagi. Hari aku sudah kerja keras nih, tapi nilaiku masih segini, besok sudahlah, aku adu juga, tidak dikasih penghargaan juga. Itu eksternal, ya, sewaktu-waktu dia bisa hilang. Tetapi kalau internal, karena dia menghargai dirinya, seperti kita guru, kenapa kita datang tepat waktu? Karena memang sudah tugas kita. Kalau saya terlambat, gimana kalau saya terlambat? Kasihan murid-murid saya. Ada anak-anak yang menanti saya di kelas. Nah, kalau sudah motivasi internal yang muncul, maka selamatlah kita, bahagia kita. Nah, sebagai guru ataupun sebagai peserta didik kita nanti. Nah, untuk menciptakan motivasi tadi, untuk menciptakan atau menumbuhkan nilai kebajikan sehingga menjadi budaya positif di sekolah, kita mulai dari lingkungan terkecil kita, yaitu kelas, dengan membuat namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, jadi terlepas dari apapun, tapi diakui bahwa itu adalah nilai kebajikan. Misalkan menghormati, mau agama apapun pasti ada yang namanya menghormati. Ya, disiplin, tanggung jawab, apalagi kira-kira nilai kebajikan itu. Apalagi Bapak Ibu, apalagi yang mau kita tumbuhkan di diri anak kita, peserta didik kita? Sopan santun. Ada lagi? Tolong menolong. Iya. Nah, jadi ini kan tidak memperhatikan mau agama apapun, mau suku apapun. Yang namanya tolong menolong itu adalah nilai kebajikan. Sopan santun itu adalah nilai kebajikan. Nah, jadi ini pada keyakinan kelas ini coba kita tumbuhkan nilai kebajikan tersebut. Lalu kenapa tidak peraturan? Nah, kita kan di sekolah ada peraturan ya. Nah, sekarang mulai kita merubah mulai berubah paradigmanya, jangan lagi peraturan tapi keyakinan. Kenapa bukan peraturan? Misalkan ada peraturan ini, peraturannya adalah wajib menggunakan helm. Itu kan peraturan. Kalau kita ke Jambi, kita pakai helm. Oke. Kenapa di sini tidak? Ketika di Panjang ini, kenapa kita kemana-mana tidak pakai helm? Kalau di Jambi keluar rumah dikit, ke pasar, ke toko dekat rumah saja, bukannya sudah keluar ke lorong pakai helm. Apa sebenarnya tujuan dari helm itu? Penggunaan helm apa tujuannya? Melindungi. Artinya kan keselamatan ya, untuk melindungi. Lalu kenapa tidak ketika di Panjang kita sampai di Panjang kita tidak pakai helm? Kayak polisi. Nah, artinya apa? Peraturan, ya. Artinya peraturan bisa saja kita langgar. Tetapi kalau itu sudah menjadi keyakinan, saya ingin selamat,
namanya mati, namanya kecelakaan tidak peduli dimanapun, mau di kota, mau di desa, kalau namanya tiba waktunya bala datang dia. Saya ingin selamat, makanya harus selalu pakai helm. Itu yang maksud dengan keyakinan. Kalau peraturan tadi itu bisa saja dilanggar. Makanya kenapa kita buat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Supaya apa? Supaya itu tertanam di hati, bukan hanya jadi tempelan pajangan saja, tapi di hati. Oh ya, saya ketemu duit, saya harus kembalikan. Kenapa? Karena bukan milik saya. Tapi oh iyalah biar aku bilang ini ada peraturan harus mengembalikan uang yang kalau ketemu. Sebenarnya ada orang yang nengok ambil masuk kantong. Tapi kalau sudah timbulnya di hati keyakinan, maka itu nanti akan ada pun atau tidak ada yang tadi katanya ada polisi. Kalau di Jambi ada polisi, di sini tidak ada polisi. Ada polisi, cuma tidak ditilang kita, ya. Tapi kalau sudah yakin mau dimanapun kita, maka kita tetap menggunakannya. Bagaimana membuat pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, membuka ruang diskusi. Jadi walaupun mungkin baru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, anak-anak itu kan sudah punya pendapat masing-masing yang kita ajarkan mereka. Itu namanya tadi bernalar kritis. Nah, itu kan ada profil pelajar Pancasilanya. Bagaimana anak ini menyampaikan isi hatinya. Jadi kita buat membuka ruang diskusi. Jadi ruang diskusi ini adalah memberikan kesempatan kepada semua murid atau warga kelas untuk menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Anak-anak, kita buat keyakinan kelas yuk. Apa tuh Bu keyakinan kelas? Nanti pasti bertanya seperti itu. Nah, keyakinan kelas hal-hal yang harus kita patuhi dan nanti kita yakini. Kita maunya seperti apa? Ini suka lari-lari nih, gimana caranya supaya kamu tidak lari-lari? Boleh kita minta pendapat mereka. Jadi kita membuka ruang diskusi. Kemudian mencatat. Jadi catat semua pendapat siswa di papan tulis. Ya, jadi di sini papan tulis. Kalau punya sticky note, boleh pakai sticky note. Kalau tidak, dicatat saja apa yang mau mereka buat menjadi keyakinan kelas. Setelah itu, jika menemukan kalimat negatif, tadi ketika misalnya ini mencatat, mungkin tadi anak kita belum terbiasa namanya keyakinan, maka kita buat dulu peraturan. Kita istilahkan, oke, kita buat peraturan kelas. Nanti kita berbicara tentang keyakinan kelas. Kita buat dulu peraturan kelas. Berapa peraturan? 1, 2, semuanya dikasih kesempatan. Nanti ketika kita menemukan kalimat negatif, jadi dari menggunakan kalimat negatif kita rubah menjadi kalimat positif. Misalkan ada kalimat negatifnya, tidak memotong pembicaraan teman atau tidak membuang sampah. Kita rubah kata tidak itu kan kalimat negatif dia. Jadi buang sampah pada tempatnya atau menghargai yang berbicara. Jadi kita rubah. Mungkin ada nanti anak-anak itu tidak berlari-lari di tangga. Berubah, berjalan ketika menaiki tangga, berjalan yang tertib. Dirubah menjadi kalimat yang positif. Setelah itu merumuskan keyakinan. Ajak siswa untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Ya, jadi misalkan tadi menghargai yang berbicara, apa nilai kebajikannya yang mau kita timbulkan? Mungkin sopan santun bisa ya, sopan santun di situ. Berarti kita rumuskan ini loh nak. Kalian itu disuruh menghargai orang lain yang bicara supaya apa? Supaya timbul sopan santunnya atau timbul sifat menghargai. Nih, contohnya peraturan-peraturan usulan siswa ini kan contoh ya. Contoh peraturan: menghargai yang berbicara, belajar dengan tekun, mengerjakan tugas tepat waktu, ramah kepada guru dan teman, datang tepat waktu, menjaga barang sendiri atau yang dipinjam,
menjaga kedamaian dan ketentraman, peduli kepada teman. Ini yang sering ya anak-anak kita hadapi. Apa nilai atau inti dari peraturan tersebut? Nah, menghargai yang berbicara itu nilai kebajikannya adalah hormat, sama belajar dengan tekun itu nilainya adalah bekerja, mengerjakan tugas tepat waktu itu juga bekerja, kemudian ramah kepada guru dan teman itu ada merasa diterima dan dimiliki, datang tepat waktu itu diterima dan dimiliki, kemudian menjaga barang sendiri yang dipinjam itu ada menumbuhkan nilai kebajikan hormat, kemudian menjaga kedamaian dan ketentraman juga kita menghormati, kemudian peduli kepada teman itu merasa diterima dan dimiliki. Jadi ada 3 nilai sebenarnya dari peraturan-peraturan tersebut: hormat, menghormati, kemudian bekerja dengan baik, kemudian semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Nah, 3 hal ini nanti yang ini kan masih peraturan, ya. Ini masih peraturan. Sekarang kan kita ganti dengan keyakinan. Keyakinan berarti kan 3 hal ini, 3 nilai kebajikan ini yang mau kita timbulkan di diri anak kita. Harus setelah itu kita tinjau ulang. Berarti 3 nilai kebajikan inilah yang mau kita tanamkan di diri anak-anak kita. Bagaimana rasa hormatnya tumbuh? Kalau hormatnya sudah tumbuh, maka dia akan tidak akan memotong pembicaraan orang lain. Dia akan menyapa orang tua terlebih dahulu dan lain sebagainya. Kalau sudah rasa bekerjanya timbul, maka dia akan dengan tekun belajarnya dan lain sebagainya. Kemudian membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Jadi hormat. Hormat itu apa? Bahwa sangat penting bagi kita untuk menghormati sesama. Jadi itu nilai kebajikan. Itu yang kita tanamkan. Membuat pernyataan keyakinan. Ya, contohnya seperti ini. Karena ini masih kalau kelas 1 disederhanakan saja. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi tidak lagi peraturan, tetapi semacam himbauan lah, bukan peraturan, himbauan. Tapi nilai kebajikannya yang perlu ditanamkan. Sama seperti yang kalau di kelas 7 SMP sudah hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang miliknya. Jadi nilai-nilainya ini, bukan peraturannya lagi. Karena tadi di awal disampaikan kalau peraturan kecenderungannya adalah ketika tidak ada yang memperhatikan, tidak ada tidak ada hukuman dan lain sebagainya, bisa saja itu tidak kita jalankan. Beda dengan keyakinan. Kalau sudah keyakinan itu timbul, maka dimanapun dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, sama seperti suruh sholat gitu kan. Tapi kalau dia sudah peraturan wajib sholat di pukul 12 atau pada waktu zuhur misalkan, tidak ada gurunya tidak sholat. Kadang-kadang di rumah tidak sholat, tidak diingatkan. Tapi kalau dia sudah yakin sholat ya, bahwa itu untuk dirinya, nah, dia akan melaksanakannya. Dan setelah tadi dibuat, ditandatangani. Nanti kalau ada yang melanggar, ada yang tidak setuju, loh kamu sudah tanda tangan nih nak, tanda tangan sama-sama, baik guru maupun anak. Kita belajar membiasakan mereka, itu salah satu cara untuk mereka bertanggung jawab, ya, melatih tanggung jawab mereka. Dan dipajang, kita pajang keyakinan kelasnya ini, kita pajang di kelas. Misalkan setiap anggota kelas perlu saling menghormati. Setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Setiap anggota kelas perlu saling membantu. Nah ini, tidak usah banyak. Namanya keyakinan kelas tidak usah banyak. Cukup 3-7. Supaya apa? Supaya mudah dipahami. Jadi yang universal saja yang keyakinan kelasnya itu. Mudah dipahami, mudah diingat, dan mudah dilaksanakan. Kalau terlalu banyak aturannya nanti bingung. Sementara kan kita masih anak-anak usia dini masih. Ini mengenai keyakinan kelas.
Sekarang ada sebuah pertanyaan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ada nggak ketemu kita di sini? Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Apakah dihukum atau gimana? Tidak. Jadi diapakan? Dipanggil. Kalau masih pulang lagi, hari ini sudah dipanggil nih, sudah dibina, sudah dinasihati, besok itu lagi. Diapakan kira-kira? Dihukum. Dihukum lah, biasanya kan gitu ya. Oh, kamu masih juga kemarin lah ibu bilang gini. Dah kamu ini dulu, bersihkan WC dulu. Dihukum, akhirnya dihukum. Ternyata dihukum itu tidak selalu baik, Bapak Ibu. Ya, hukuman itu tidak selalu baik. Maksud kita kan menghukum supaya menimbulkan efek jerah. Ternyata dampaknya ke anak seperti ini. Nanti lebih jelasnya Mister yang akan membahasnya ini mengenai restitusi Mister ya. Ternyata dampaknya seperti ini. Bisa saja anak itu menyakitkan bagi mereka. Bisa saja itu membuat mereka menjadi tidak nyaman. Bisa saja mereka itu langsung berontak. Makanya tidak bisa kita langsung menghukum. Tetapi yang harus kita ketahui adalah gali dulu. Ini kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Ada survival untuk bertahan hidup, ada kebutuhan dasarnya untuk berkuasa, untuk kebebasan, untuk senang, dan untuk dicintai. Kira-kira si Doni ini yang mana dia? Apakah dia karena ingin berkuasa? Kalau yang survival, yang di tengah itu bertahan hidup, bisa dipenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, makan misalkan, kemudian pakaian itu bisa dipenuhi secara fisik. Yang 4 ini yang harus dipenuhi secara psikologis. Yang 4 ini harus dipenuhi secara psikologis. Kira-kira si Doni ini yang mana dia? Makanya harus kita gali. Apa kebutuhannya yang harus kita penuhi? Nah, kalau Doni ngomong karena ia lapar, orang tuanya tidak kasih bekal, berarti dia butuh. Kenapa dia melakukan itu? Butuh untuk bertahan hidup. Harus kenali dulu, tidak langsung dihukum, pulang lagi, baru dihukum. Nah, kemudian kadang-kadang kalau Doni ngomong supaya diperhatikan sama temannya, berarti dia butuh kasih sayang, cari perhatian istilah kalau kita caper dia, cari perhatian, ngambil punya temannya, supaya apa? Supaya temannya memperhatikan dia, atau gurunya ini nanti ngomong ke orang tuanya sehingga orang tuanya bisa perhatian lagi ke dia. Jadi kenali ini. Nah, kalau jawaban Doni adalah, ngambil makanan kawan supaya aku lah yang paling hebat di sini, supaya dia takut sama aku. Berarti dia ingin berkuasa. Kemudian kalau Doni mengatakan bosan dengan makanan yang dibawakan makku, berarti dia ingin bebas memilih makanannya, pengen mencoba sesuatu yang baru, ya. Atau kalau Doni bilang iseng saja, ngapa kok kayak gitu Don? Ngapa nak kamu begitu? Hai, Bu, senang-senang deh Bu, tidak ada Bu, kadang-kadang tidak ada Bu, biasalah Bu, berarti dia cuma senang-senang gitu, cuma untuk senang-senang. Jadi memang harus kita gali, tidak langsung hukuman, tetapi gali dulu apa alasan dia melakukan sesuatu. Karena setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada alasannya. Kenapa kita melakukan sesuatu ini? Ada alasannya. Nah, alasan inilah yang mendasari tadi dari kebutuhan manusia tersebut. Mau ngapain dia? Apa yang dia butuhkan? Nah, sebagai guru kita harus mampu membangun kedekatan
sehingga nanti kita bisa tahu alasannya apa. Banyak itu kan, ngapa? Tidak ada lah Bu. Berarti cuma kalau sudah ngomong tidak ada lah Bu, berarti cuma untuk senang-senang. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Nanti lebih dalam tentang budaya positif ini akan disampaikan oleh Mr. Suwandi. Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah, kita mulai dari lingkungan terkecil kita yaitu kelas. Buatlah keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian ketika menghadapi peserta didik kita, ketika ada yang bermasalah jangan langsung dihukum, tapi gali apa alasannya untuk mengetahui kebutuhan mana yang perlu atau yang ingin sebenarnya dipenuhi oleh mereka. Demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf karena saya rasa banyak sekali mungkin dari segi waktu penyampaiannya ataupun cara penyampaian saya yang masih sangat kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.